Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera buat Anda semua. Kembali lagi dengan channel Ada Kisah Nyata oleh analisa orang bodoh. Minggu ini mulai tanggal 21 sampai berakhir saat ini, ketika video ini dibuat, kita telah sama-sama menyaksikan debat calon bupati setanah Papua atau khususnya se-Papua Barat, di mana bertemu semua calon di sebuah panggung. Tetapi apa yang Anda bisa saksikan bahwa kapasitas calon-calon itu sebagai bupati sangat-sangat lemah, di mana cuma bisa mencari-cari kesalahan lawan tanpa mempresentasikan atau membicarakan program-program mereka. Kata kasarnya bahwa tidak ada inovasi yang dilakukan oleh mereka. Yang ada adalah melakukan kewajiban negara terhadap rakyatnya. Kalau cuma membuat jalan raya dan sebagainya, maka tidak perlu dibicarakan di debat-debat seperti itu. Dan jawaban-jawaban yang selalu diberikan oleh calon yang diserang sangat-sangatlah prematur dan sangat-sangat lemah dari sisi yang lain. Tetapi disinilah kita lihat bahwa kapasitas pemimpin-pemimpin di tanah Papua sangat lemah. Terus bagaimana bisa membangun daerah ini yang dengan penuh potensi, dengan jumlah penduduk yang sangat kurang? Makanya saya tidak heran mereka tidak bisa melakukan apa-apa untuk merubah nasib rakyatnya. Yang bisa dilakukan ya sekedar seremonial saja, ya jobs lip service. Saya kira itu yang kita perlu pertimbangkan kembali, saudara-saudara. Lemahnya leadership dan knowledge para calon pemimpin di Papua Barat khususnya sangat terlihat dengan jelas bahwa ini sesuatu yang sungguh-sungguh sangat-sangat memalukan, karena kelihatan bahwa memang mereka tidak bisa melakukan sesuatu. Yang dilakukan cuma melakukan kewajiban negara terhadap rakyatnya. Nah, ini saya menghimbau kepada para pemilih, terutama konstituen di daerah masing-masing, cobalah memilih yang terbaik. Kalau memang tidak ada yang terbaik, ya apa boleh buat, kita golongan putih aja, tidak memilih. Kita tidak mau terseret dalam dosa yang mereka buat. Sebab apa? Mereka tidak melakukan apa-apa. Kelihatan sekali bahwa ini rencananya cuma mau makan APBD, tidak melakukan inovasi untuk merubah hidup rakyat, tidak melakukan langkah-langkah konkret. Semua ada pada tingkat konseptual yang belum tentu bisa diwujudkan. Anda bayangkan kalau ada beberapa bupati yang ingin merubah daerah konservasi dengan melakukan ini dan itu. Sebenarnya tidak perlu dengan konsep SWF saja, Sovereign Wealth Fund, maka tidak perlu mengganggu daerah-daerah konservasi, tetapi cukup dijadikan sebuah jaminan untuk mendapatkan dana pembangunan. Saya ragu gitu loh, tidak ada satupun calon bupati di tanah Papua Barat ini yang berbicara bagaimana melakukan Sovereign Wealth Fund atau MMT atau TINA. Artinya bahwa mereka sangat-sangat tidak paham dengan konsep-konsep ekonomi, sangat-sangat tidak paham. Ini sangat membahayakan daerah-daerah ini. Saya sangat khawatir ketika otonomi ini sudah selesai, daerah-daerah ini harus mandiri sendiri. Bagaimana caranya daerah-daerah bisa mendapatkan, bisa membangun tanpa dana yang kuat? Waduh, kalau begini gawat deh, sangat-sangat gawat. Saya boleh katakan bahwa politik di tanah Papua Barat ini cuma politik balas dendam, politik menghancurkan lawan, tetapi tidak menginovasi masyarakat. Sangat sayang sekali bahwa jawaban-jawaban dari beberapa bupati di seluruh Papua Barat ini cuma menyerang orang, merusak reputasi orang tanpa solusi. Dan tidak ada yang membicarakan bagaimana pengentasan pengangguran. Yang dibicarakan adalah bagaimana membangun BLK, terus orang di sana dididik. Tetapi setelah itu tidak ada jalan keluar. Artinya bahwa program yang dilakukan cuma sekedar melakukan program tanpa ada solusi. Ini kita harus, masyarakat sebagai masyarakat, saya menghimbau bahwa kita harus hati-hati. Kalau perlu memang kita harus golput. Tapi jangan lupa bahwa analisa yang saya buat ini adalah analisa orang bodoh yang bisa saja salah.
Oke, saudara-saudara, bahwa ke depan kita harus menyerahkan nasib kita, kita menyerahkan segala-galanya buat bupati-bupati itu. Apa mereka pintar? Ternyata tidak. Satu pun di antara mereka tidak pintar, bahkan terkesan on. Ya, sangat sayang sekali bahwa di daerah yang penuh kaya ini, paling pemimpin-pemimpinnya goblok. Tidak ada satupun yang cerdas, cuma tahu memakan APBD tapi tidak tahu bagaimana mendatangkan APBD yang banyak lewat daerah, lewat potensi-potensi di daerahnya. Ini satu buah kelemahan, bahwa saya tidak heran semua pemimpin atau hampir semua pemimpin di Papua Barat tidak pernah ada di Lemhanas. Mereka tidak pernah belajar bagaimana membangun daerah mereka tanpa potensi ataupun dengan potensi. Ini sesuatu yang sangat mengkhawatirkan, bahwa masyarakat harus berhati-hati dan jangan tertipu oleh suara-suara dan bisikan-bisikan tim pemenangan, apalagi orang-orang oligarki ya. Dan nampaknya bahwa semua calon dikuasai oleh oligarki lokal, sehingga harus ada berhati-hati. Kita jangan menyerahkan masa depan kita kepada orang yang salah, karena ketika orang yang salah itu memimpin, maka cuma untuk menguntungkan kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok. Saudara, sekali lagi saya mengatakan hati-hati, bahwa beberapa minggu lagi kita akan memilih. Kalau Anda mau memilih silakan memilih, tapi kalau tidak, itu lebih bagus untuk Anda. Dari pantauan saya, tidak ada satupun calon yang berbicara untuk pemberantasan korupsi. Ini sangat-sangat krusial sekali dan sangat miris, bahwa sebagai pemimpin tidak ada yang berbicara mengenai pengentasan korupsi, juga pengentasan pengangguran. Jadi menurut saya ini sesuatu yang harus memang betul-betul kita pertimbangkan. Sangat-sangat khawatir, saya sangat khawatir sekali bagaimana mereka bisa membangun lokal interest daerah masing-masing kalau mereka tidak tahu bagaimana membangunnya, bagaimana membangun alkemi daerah masing-masing. Itu juga tidak tahu. Ini kan sesuatu yang sangat jelas sekali terlihat pada saat debat-debat beberapa calon bupati itu. Yang ada coba bagaimana caranya menguras APBD dengan membuat program-program yang tidak ada kaitannya, dengan kemandirian masyarakat, dengan peningkatan income masyarakat. Ini sesuatu yang sangat-sangat miris. Kita coba lihat, mereka itu putra daerah asli loh, orang-orang Papua asli. Bangunlah orang-orang Papua. Kalau orang saudara-saudara pendatang kita tidak terlalu diperhatikan juga tidak apa-apa, mereka sudah mandiri. Tetapi alangkah bagusnya juga mereka dijadikan apalagi namanya aset daerah untuk ekonomi daerah, bagaimana perputaran ekonomi di daerah-daerah. Tapi tidak kelihatan sama sekali. Jadi dengan bahasa bantuan mereka kira masalah sudah terselesaikan. Padahal tidak sampai di situ saja. Masalah yang ada di masyarakat Papua, terutama untuk orang asli Papua, tidak sampai di pemberian bantuan. Tetapi bagaimana melakukan tindakan-tindakan efektif untuk merubah pola pikir mereka. Dan tidak ada satupun bupati yang berbicara tentang perubahan pola pikir orang asli Papua. Ini sangat-sangat miris sekali. Saya melihat bahwa untuk apa sih gelar panjang-panjang? Saya malah curiga loh, apakah universitas yang mengeluarkan gelar untuk mereka bisa tidak mempertanggungjawabkan gelar itu? Ini persoalan. Universitas itu cuma memberikan gelar karena rasa kasihan, bukan karena knowledge seseorang. Ini kan persoalan untuk leadership di tanah Papua. Dan tidak ada satu orang pun yang berbicara bagaimana merubah manajemen pelayanan, mempersingkat pelayanan, ini persoalan yang sangat krusial. Dan ada banyak hal dan tidak bisa kita bicara mengenai apalagi namanya orang-orang yang bicara mengenai menyinggung mereka atau mengkritisi mereka, karena tindakan kekerasan akan dilakukan. Membunuh dengan cara santet, membunuh dengan menyuruh orang, membunuh dengan cara-cara yang lain, atau mematikan usaha-usaha orang. Sehingga saya yakin orang asli Papua maupun orang pendatang sangat-sangat apatis dengan kondisi pemilihan ini. Mereka yang penting ya udahlah, siapa bayar saya milih. Ini loh pemimpin-pemimpin yang membeli
kesempatan membayar kepercayaan rakyat, menyogok masyarakat. Pemimpin-pemimpin yang memang tidak punya kemampuan, tetapi tidak pernah sadar diri. Mundur, Anda tidak punya kemampuan, Anda mundur. Beri kesempatan sama yang lain. Beri kesempatan sama yang lain yang mempunyai ide-ide bagaimana membangun daerah ini. Jangan ngotot bro, mundur saja kalau tidak punya kemampuan. Mundur bro, mundur.